Chelsea akhirnya meraih kemenangan perdananya di Premier League musim ini setelah mengalahkan Luton Town 3-0 di Stamford Bridge. Namun lampu sorot tertuju kepada Enzo Fernandez, pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 tersebut sekali lagi menunjukkan masterclass-nya di lini tengah Chelsea. Dia belum semusim penuh namun telah menjadi komponen penting buat The Blues. Enzo juga memimpin langsung Chelsea sebagai kapten di beberapa kesempatan, dan berkaca kapasitas serta kemampuannya, Enzo memang memiliki segala kualitas untuk menanggung beban tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Enzo Fernandez sejak kedatangannya gak henti-hentinya membuat pesona di lini tengah Chelsea, dan kemenangan dari Luton Town di Stamford Bridge dalam ajang Premier League tadi pagi kembali jadi panggung Enzo membuktikan kehebatannya. Chelsea mengalahkan Luton 3-0 lewat gol Nicholas Jackson dan Bryce Raheem Sterling. Gak ada nama Enzo Fernandez di papan skor, gak ada pula assist dibuat atas namanya, namun Enzo menjadi otak atas kemenangan Chelsea tersebut. Bermain 90 menit penuh, Enzo mencatatkan 79 sentuhan, 64 umpan dengan akurasi 94%, 2 umpan kunci serta 8 long ball akurat dari 9 percobaan. Itulah catatan umpan panjang sukses terbanyak di laga tersebut. 9 umpan Enzo di sepertiga akhir lapangan lawan juga jadi yang terbanyak di laga tersebut. Begitu juga 7 recoveries yang dibuatnya. Hanya 4 umpan lepas dari 64 percobaan jadi bukti lain bagaimana terampilnya Enzo memainkan peran sebagai jenderal lapangan tengah Chelsea. Inilah tahun pertama Enzo memulai kompetisi sejak awal musim bersama Chelsea, dan kali ini dia menunjukkan permainan yang makin matang, yang mana itu juga nggak lepas dari peran sang pelatih baru, Mauricio Pochettino. Pochettino mengenal Fernandes dengan baik. Dia mengikuti perkembangannya sejak masih remaja. Dia memahami kekuatan dan kelemahannya, kepribadian dan kesukaannya. Dia percaya kepadanya. Pochettino pun gak membuang waktu untuk memberikan pengaruhnya pada musim pertamanya buat Chelsea. Dia mengubah formasi, taktik, dan mentalitas. Dia memberikan Enzo peran baru, peran yang lebih menyerang di mana dia dapat mengekspresikan dirinya lebih besar dan mempengaruhi permainan. Karenanya Enzo pun kini dibebankan nomor 8 yang legendaris di Chelsea. Enzo pun sangat terlihat merasakan gelombang optimisme, ditambah kedatangan Moises Caicedo membuat Enzo lebih bebas dari tugas-tugas bertahan dan lebih leluasa memainkan peran bebasnya di lapangan. Kemitraan lini tengah baru itu pun langsung klop sejak awal. Caicedo memberikan energi dan keseimbangan, mematahkan serangan lawan dan mengembalikan penguasaan bola. Sedangkan Enzo bermain lebih kreatif, menghubungkan para penyerang dan menemukan ruang di lini pertahanan lawan. Eksperimen Pochettino pun berbuah manis dan Chelsea akhirnya meraih kemenangan pertamanya musim ini. Meskipun memang masih ada PR yang harus dibenahi Pochettino dan tim pelatihnya sesegera mungkin. Chelsea sebelumnya di 2 laga pertama Premier League musim ini ditahan imbang Liverpool pada partai pembuka di Stamford Bridge, diikuti kekalahan 3-1 dari West Ham di London Stadium, di mana Enzo Fernandez gagal mengeksekusi penaltinya dan debutan Moises Caicedo melakukan pelanggaran di kotak penalti yang membuat West Ham menggandakan keunggulan menjadi 3-1 di menit-menit akhir laga. Dan kini setelah menjamu Luton Town, Chelsea gantian menjamu AFC Wimbledon di ajang Piala Liga pada 31 Agustus nanti. Namun besar kemungkinan pelatih Mauricio Pochettino bakal melakukan rotasi besar-besaran di laga nanti dan mengistirahatkan para pemain utamanya. Bukannya menganggap remeh turnamen serta lawannya yang bermain di kasta ketiga sepak bola Inggris tersebut, melainkan karena hanya 2 hari setelahnya Chelsea bakal kembali bertanding di Premier League dengan lawannya adalah Nottingham Forest. Bakal sangat menarik menanti bagaimana pertemuan Chelsea dan Nottingham Forest di Stamford Bridge nanti, karena meski di atas kertas Chelsea mestinya lebih diunggulkan, lawan yang satu ini juga nggak bisa dianggap remeh. Forest musim ini memiliki skuad yang sangat menarik. Mereka baru merampungkan pembelian pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina, Gonzalo Montiel, dan kemarin meresmikan peminjaman wonderkid Brazil, pemenang Sudamericano U20 André Santos, yang dipinjamkan Chelsea sampai Juni tahun depan tanpa opsi pembelian permanen. Santos sebenarnya adalah pemain yang sangat berbakat, namun kepindahan ini bakal sangat penting untuknya mendapatkan menit bermain di usia mudanya dalam ajang sekompetitif Premier League. Mengingat persaingan di Chelsea juga bakal sangat berat di posisinya seiring kehadiran Moises Caicedo dan Romeo Lavia pada musim panas ini. Tapi di sisi lain, kepergian Santos juga bisa jadi kerugian buat Chelsea. Pada awal musim, mereka langsung dihadapkan agenda yang padat. 3 pertandingan dalam 7 hari jelas menuntut kebijakan rotasi dari sang pelatih. Sementara saat ini saja sudah nggak sedikit nama-nama yang harus menepi karena cedera. Seperti Carne Chukwuemeka, Reece James, Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Mikhailo Mudryk, dan Trevoh Chalobah. Untungnya ketiga laga yang dimainkan
dimainkan dalam 7 hari tersebut seluruhnya digelar di Stamford Bridge, sehingga Chelsea pun bisa menghemat tenaga tanpa melakukan perjalanan tandang. Meskipun tetap saja situasi tersebut memberi Chelsea keresahan besar. Mereka jadi lelucon musim lalu setelah finish ke-12 di Premier League meskipun belanja besar-besaran di jendela transfer. Musim ini mereka kembali jor-joran namun gak diikuti hasil positif pada awal musim ini. Mauricio Pochettino jelas memiliki PR besar untuk membawa Chelsea kembali ke jalur yang seharusnya, dan melihat masifnya investasi The Blues setahun belakangan, target Chelsea musim ini harusnya lebih dari finish di 4 besar.